Sikap kita tidak boleh keras. Jangan keras apalagi dengan mertua. Janganlah keras. Lah kenapa nggak boleh keras? Salah satu nggak boleh keras itu karena apa? Karena hidupnya masih numpang di rumah mertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Asiraman Kolbu dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat, senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan berkah rahmat serta karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali saya Bobi Maulana juga Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukan hati. Alhamdulillah, Pak Ustadz pemirsa setia Asiraman Kolbu ini banyak. Klasifikasinya ada pengusaha, ada ibu rumah tangga, ya gitu ya. Ada anak sekolah lain sebagainya. Ini biasanya kalau jam-jam segini, ini para ibu rumah tangga bisa nyiapin sarapan gitu Pak Ustadz ya. Udah nyiapin buat suaminya berangkat kerja dan lain sebagainya. Di Siraman Kolbu ini bisa jadi membuat ibu rumah tangga semakin rajin gitu Pak Ustadz. Sambil nunggu Siraman Kolbu, nyiapin sarapan segala macam. Apalagi untuk ibu rumah tangga atau suaminya yang tinggal bersama mertua nih. Supaya bisa lebih dicintai sama mertuanya, jadi menantu yang dicintai. Alhamdulillah. Wasilah Siraman Kolbu, sesuai dengan tema kita, menantu yang dicintai. Nih Pak Ustadz temanya. Kira-kira seperti apa menantu yang dicintai itu? Apakah yang rutin menyiapkan sarapan, rajin, hormat kepada mertua atau seperti apa? Silakan Pak Ustadz tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala dan juga hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Tema kita menantu yang dicintai atau menantu yang menyenangkan. Sebenarnya kita mengambil salah satu ayat Quran aja dulu ya. Salah satu ayat Quran yang bisa kita coba praktekkan. Al-Quran itu petunjuk, kemudian kita amalkan. Ya, satu ayat yang itu bisa menjadikan gambaran untuk kita kerjakan seterusnya selama-lamanya. Apa ayat tersebut? Salah satunya adalah lintallahum walakun tawfadon galidal qalbi lang faddu min haulik. Itu ayat tersebut itu bisa kita praktekkan kepada siapapun, artinya lemah lembutlah kamu kepada mereka. Jadi tidak ada di dalam Islam itu seseorang muslim itu harus mengawali bikin masalah itu dosa. Mengawali bikin masalah itu dosa ya. Bikin masalah itu berarti ada sesuatu yang pasti bentrok atau bikin hati orang lain tidak nyaman, itu dosa itu pasti. Siapapun orang muslimnya, dia orang muslim biasa atau dia seorang pendakwah pun sama di hadapan Allah Ta'ala. Nggak ada kalau dia dakwah itu terus dapat apa namanya KTBLC malaikat terus lolos, enggak. Sama. Semakin yang bersalah itu seorang pendakwah, seorang alim, itu dosanya semakin besar daripada orang yang tidak tahu agama. Nah, lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Dan jika engkau bersikap keras, lagi berhati kasar, maka mereka akan menjauh dari sekitarmu. Kita sebagai seorang muslim diajarkan oleh Allah Ta'ala, diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, senantiasa bersikap lemah lembut kepada siapapun. Tidak memandang. Dia orang pandai, ya kita lemah lembut. Dia orang yang kurang pandai, ya kita tetap lemah lembut. Dia orang dewasa, dia lebih tua daripada kita, lemah lembut. Dengan orang di bawah kita umurnya, tetap lemah lembut. Itulah seorang muslim yang belajar taat kepada Allah Ta'ala. Sikap kita tidak boleh keras. Jangan keras apalagi dengan mertua. Janganlah keras. Lah kenapa nggak boleh keras? Salah satu nggak boleh keras itu karena apa? Karena hidupnya masih numpang di rumah mertua. Jangan ya. Jangan. Yang hidup sendiri, sudah diberi rezeki oleh Allah Ta'ala pun tetap harus menghormat kepada orang tua atau menghormat pada mertua. Jangan kita punya sikap keras, hati kasar. Jangan juga hati kasar. Kekurangan-kekurangan mertua, kekurangan-kekurangan menantu. Ini menantu mertua ini saya samakan aja. Kekurangan-kekurangan ini jadikan itu nasihat, bukan jadikan itu olok-olok, bukan jadikan itu cemoohan. Jangan, semuanya punya hati. Ya, kalau kita kasar dalam berbicara, orang nggak suka.
Yang suka kalau kita itu kasar berbicara itu di mana? Di media lelucon. Betul nggak sih? Betul, Ustaz. Kalau lawaan itu ngomong kasar itu di tempat lawak pasti ketawa semua, termasuk penontonnya. Jangan. Kalau seseorang itu dikasari dengan kata-kata yang itu menunjukkan bahwa kesannya Allah itu salah menciptakan sesuatu, itu dosa sebenarnya. Nggak boleh, ya. Orang dikatakan seperti binatang, itu kan meledek Allah Ta'ala sebenarnya. Nah itu kalau di tempat lawaan lucu. Yang diketawain siapa? Yang diketawain itu Allah. Siapa yang mau berani ngetawain Allah? Nggak boleh. Jadi kalau ada ngetawain orang, di mana orang itu dijadikan simbol tertentu, nggak boleh. Nggak boleh, itu dosa besar. Itu menyangsikan ciptaan Allah Ta'ala dan mengejek Allah, nggak boleh. Nah kita harus belajar yang pintar. Nah, bagaimana kita dicintai oleh menantu, bagaimana kita dicintai oleh mertua, ayolah kita berkata yang lemah lembut, sikap kita jangan keras, hati kita jangan kasar. Salah satu itu ayat itu. Kita praktekkan. Semuanya orang insya Allah akan senang. Kalau ada orang yang nggak suka, biarin dia hanya iri aja. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran bagi kita, sehingga kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Insyaallah. Subhanallah, terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Berkata yang lemah lembut. Salah satu dari Pak Ustadz Dana. Ya, selanjutnya yang akan berikan tausiah seputar tema kita pagi hari ini, menantu yang dicintai. Ustadz Zaki Muhammad, silakan. Beli burung kakak tua, burungnya lucu bisa ketawa. Kalau mau disayang mertua, bertakorup kepada Allah Ta'ala. Haji Markum, dompetnya jatuh, hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan guru kita Al-Ustadz Danu, Bang Bobi Maulana, beserta seluruh pemirsa Siraman Kolbu, di mana saja Anda berada, dari ujung Aceh sampai ujung Papua, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah, salawat teriring salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa Siraman Kolbu, di mana saja Anda berada, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah rumah tangga yang tidak hanya melibatkan komunikasi antara seorang suami dan istri, tetapi rumah tangga yang sakinah juga melibatkan hubungan komunikasi yang dinamis, yang romantis antara seorang menantu dan juga kepada mertuanya. Bahkan hormat kita kepada mertua itu dapat dikatakan sama juga kita hormat kepada kedua orang tua kita. Bahkan hormat kita kepada kedua orang tua merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Bang Bobi, ya, jadi kalau kita ingin menjadi seorang menantu yang dicintai oleh mertua, ada caranya. Caranya bagaimana? Yang paling pertama, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak berdoa. Makanya ada pepatah mengatakan begini, Bang Bobi. Gimana Pak Ustadz? 1 ditambah 1 sama dengan berapa? 2. Sama dengan 2. Kalau mau jadi menantu harus bisa ngedoa. Nah, 2 tambah 2 sama dengan berapa, Bang Bobi? 4. Sama dengan 4. Habis ngedoa pulangnya kita makan berkat. 4 tambah 4 sama dengan berapa, 8. Bang Bobi? Sama dengan 8. Kalau makan berkat jangan lupa ajak mertua makan. 8 tambah 8 sama dengan 16. 16. Kalau mertua ikut makan itu tandanya lagi nggak punya beras. Pemirsa Siraman Kolbu, di mana saja Anda berada, jadi kita yang pertama minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa menjadi menantu yang dicintai oleh mertua. Kalau kita cinta kepada Allah, taat kepada Allah, insya Allah kita juga bisa akan taat kepada mertua kita. Lalu yang kedua, bersikap lemah lembut seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sikapnya lemah lembut, orang yang sikapnya penuh cinta dan kasih sayang, jangankan musuh yang sering menentang kita, orang yang dekat sama kita akan lebih cinta kepada kita.
Artinya apa? Dengan sikap lemah lembut, dengan uswatun hasanah yang diajarkan baginda Rasulullah, insya Allah kita bisa menjadi menantu kesayangan mertua, menantu yang bisa menjadi kebanggaan mertua. Jadi begitu hadirin, pemirsa, mudah-mudahan walaupun singkat, ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin, Ipin amin. Upin main di sawah. Cakep. Palanya botak kejebur kali. Cakep. Tolong maafin pemirsa kalau ada yang salah. Besok kita berjumpa kembali. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Pak Ustadz, terima kasih. Tadi apa? 8 tambah 8, 16. Kalau mertua ngajak makan berarti nggak punya beras. Berarti 16 tambah 16, 32. Kalau mertua nggak punya beras ya jangan kita ketawa. Bisa repot hubungan sama anaknya nanti. Baik, terima kasih tausiahnya Pak Ustadz Danu dan Pak Ustadz Zaki. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi menantu yang dicintai, mertua yang dicintai. Semuanya lillahi ta'ala. Amin. Allahumma amin.